Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua, anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bila ibu udah aktif semua kan dalam Zoom meeting ini, ibu akan absenkan sesuai dengan absen ibu ya. Bagi yang tidak ikut pelajaran hari ini dan yang ikut pelajaran hari ini, silakan angkat tangannya dan bilang hadir. Oke, Tina, ada Tina? Iya. Pendi, ada Pendi? Mana? Oh, belum masuk Zoom meeting ya? Oh ya, ya. Bilang segera masuk Zoom meeting. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Ya, Wendy ada? Ya. Ibrahim ada? Panti ada? Ya. Oke, yang nggak masuk tadi siapa? Ibrahim belum? Ya. Oh ya, Ibrahim ya. Siapa yang sakit? Kenapa dia? Oh, ini. Oh, sakit. Ke rumah sakit. Ya. Sampaikan dengannya, semoga lekas sembuh. Baiklah anak-anak ibu. Pelajaran hari ini tema 5, subtema 1, halaman 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum ibu menjelaskan organ gerak hewan dan manusia, kalian pahami dulu apa itu pengertian dari organ gerak hewan dan manusia. Tentunya anak-anak ibu sudah tahu semua apa itu hewan dan apa itu manusia. Hewan seperti kita lihat, seperti kucing, kerbau, kemudian harimau, kambing, itu termasuk hewan. Dan manusia tentu kita. Iya, manusia kita. Di sini sebelum ibu menjelaskan pengertian dari organ hewan dan manusia, silakan kalian buka YouTube alamat Rapat Channel. Nah, di sana ada penjelasan organ hewan dan manusia. Sekaligus ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu organ gerak hewan dan manusia. Silakan Tuti untuk membaca terlebih dahulu, karena ibu pengen melihat bagaimana kalian membaca, apakah sudah lancar atau masih seperti anak kelas 1 atau kelas 2 yang bagi yang belum membacanya belum terlalu lancar. Silakan di rumah belajar lebih giat lagi ya. Iya, tentu malu kita kalau sudah kelas 5 tidak bisa membaca. Ya Tuti, silakan membaca. Oh ya, ya Tuti membacanya sudah bagus. Tapi di rumah ditingkatkan lagi ya Tuti membacanya. Minimal 1 hari membaca 1 halaman. Iya. Oke, baiklah ibu jelaskan. Organ hewan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup itu bergerak. Hewan bergerak tidak anak-anak? Iya, manusia juga bergerak. Iya, secara umum baik hewan maupun
manusia dia bergerak dan berpindah tempat. Iya, dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, lompat sini, lompat sana, itulah yang dibilang berpindah-pindah. Kemudian makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi di sini gerak pada manusia dan hewan menggunakan gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi organ gerak di sini anak-anak berguna untuk apa? Untuk apa anak-anak? Orang bergerak untuk berjalan, untuk berlari. Iya. Contoh kancil dia untuk melompat. Kemudian kalau manusia memegang bergerak tidak anak-anak? Iya, memegang, menggali, memanjat, kemudian berenang dan lain. Sesuatu yang bergerak seperti ibu sekarang sedang mengajar kalian, tangan ibu bergerak, inilah disebut dengan organ gerak pada manusia. Iya, jadi pengertian dari organ gerak adalah pengertian dari organ gerak hewan dan manusia adalah bergerak. Jadi sesuatu yang bergerak apa Nana? Iya, sesuatu yang bergerak atau berpindah-pindah itulah disebut organ gerak. Paham anak-anak? Paham, iya. Nah, di sini ada alat-alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia. Apa itu? Terbagi menjadi dua macam. Ya, terbagi jadi apa aja? Apa anak-anak? Iya, Reli apa? Iya, alat gerak pasif berupa tulang. Sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Jadi alat gerak itu anak-anak ada dua. Ada alat gerak aktif dan juga ada alat gerak pasif. Sedangkan yang pasif berupa tulang, sedangkan yang aktif berupa otot. Paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya sebatas di sini? Apa tadi? Iya, alat gerak aktif berupa otot. Lihat pada gambar yang ibu ini, yang di YouTube, coba lihat gambarnya. Ya, sistem gerak pada manusia. Apa aja sistem gerak pada manusia? Ada tulang selangkang, ada tulang apa? Belikat, tulang dada, tulang leher, kemudian apa lagi? Tulang lutut dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Iya, ibu ulangi lagi. Jadi alat gerak itu terjadi pada manusia dan hewan ada dua. Alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Paham anak-anak? Iya, paham. Kalau paham ibu akan menjelaskan lagi. Iya, yang berikutnya. Nah, apa ini? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, seperti di contoh. Iya. Ciri-ciri tulang ini alat gerak pasif dan gerak aktif seperti contoh tulang pada lengan manusia ya. Tulang pada lengan manusia ini disebut alat gerak aktif. Kemudian tulang pada kaki manusia. Iya, tulang pada kaki manusia termasuk alat gerak aktif. Paham anak-anak? Iya, sekarang sistem gerak pada hewan. Nah, anak-anak ibu semua yang ibu sayangi, sistem gerak pada hewan itu terbagi menjadi dua macam ya. Ada alat gerak vertebrata dan juga ada alat gerak apa? Vertebrata. Jadi alat gerak
vertebrata itu hewan yang bertulang belakang. Apa anak-anak? Hewan yang bertulang belakang. Iya anak-anak, tengok gambar ibu di sini. Jadi semua hewan yang bertulang belakang termasuk hewan vertebrata. Di sini anak-anak coba tengok. Lihat tidak gambar ibu? Gambar apakah ini? Gambar apa? Singa ya? Iya, di sini ada nggak tulang belakangnya? Ada kan? Nah, berarti dia ini termasuk hewan vertebrata. Jadi semua hewan vertebrata dia bertulang belakang. Ada lagi selain singa. Di sini, ya, hewan bertulang belakang. Gambar apakah ini anak-anak? Ini gambar, lihat tidak? Ini gambar monyet. Iya, kalian tentu pernah melihat monyet anak-anak. Di mana? Di mana? Kebun binatang. Iya, monyet bisa ditemukan di kebun binatang, di dalam hutan. Tentu banyak sekali kalian dan sering pastinya kalian melihat monyet. Coba anak-anak tengok. Monyet itu apa? Apa Tina? Oh, di rumahnya ada monyet. Iya. Ada nggak tulang belakangnya? Iya, ada kan? Jadi monyet ini dia bertulang belakang. Berarti monyet termasuk hewan vertebrata. Selanjutnya anak-anak, di sini juga ada gambar apa lagi anak-anak selain ini yang ibu jelaskan tadi? Nah, ini apa anak-anak? Ini gambar apa? Gambar gajah. Ada tidak anak-anak tulang belakangnya? Ya, ada ya. Jadi di sini gajah, ada tulang belakangnya. Di sini tulang belakangnya. Ya, gambar ibu lihat tidak? Ya, jadi gajah juga termasuk hewan vertebrata. Hewan yang bertulang belakang. Nah, yang kedua itulah tadi contoh-contoh hewan vertebrata yang artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan di sini hewan vertebrata. Vertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti apa anak-anak? Semut. Jadi di sini semut tidak memiliki tulang belakang. Dia termasuk contoh hewan vertebrata. Selanjutnya yaitu ulat. Ada ulat. Ulat di sini termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya anak-anak. Selanjutnya apa ini anak-anak? Contoh hewan vertebrata lainnya? Keong. Ada tidak keong di sini tulang belakangnya? Tidak ada anak-anak. Dia membawa rumah kemana-mana. Nggak ada tulangnya. Kalau kalian tengok di halaman, bertemulah kalian sama keong, rasakan belakangnya ada nggak tidak tulang belakangnya? Iya. Jadi keong di sini tidak termasuk, dia termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Baiklah anak-anak, sampai sini paham apa yang ibu jelaskan? Paham tidak? Paham? Iya. Kalau paham, kerjakan. Kalau paham, kalau tidak ada yang ingin bertanya, buka halaman 2 ya anak-anak. Halaman 2, kerjakan diskusi. Ya, diskusi. Ya, latihan. Diskusi ini dibagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok, ya kelompok reli, dan 2 kelompok, ya kelompok ini. Akan dibagi
Ya, silakan dikerjakan. Kemudian buka halaman ini, halaman 2, latihan. Ya, diskusi dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, sudah lihat? Nggak sudah lihat, silakan dikerjakan. Kemudian dikumpul. Silakan untuk mengerjakan. Ya, dikerjakan. Diskusi, kemudian dijadikan PR. Tapi PR ini tidak boleh hanya satu kelompok, hanya satu orang yang mengerjakan, tapi harus dikerjakan bersama-sama. Ya, harus namanya kelompok harus dikerjakan bersama-sama. Ya, kalau cuma satu yang mengerjakan berarti bukan kelompok ya anak-anak. Ya, sebatas ini paham? Ada yang ingin dipertanyakan sama ibu? Ya. Sekarang ibu tanya, Reli, apa itu? Sebutkan contoh hewan bertulang belakang. Apa? Kelinci. Iya, kelinci termasuk hewan bertulang belakang. Kalau kodok? Kalau kodok? Ya, kodok termasuk yang mana? Hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Iya, Tuti, bagus. Jadi kodok termasuk hewan. Iya, hewan vertebrata. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan berkemas-kemas. Ya, silakan berkemas-kemas. PR-nya dikerjakan di rumah. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas dari ibu. Ya, jangan sampai yang mengerjakan tugas hanya satu orang. Namanya kelompok, sama-sama dijinjing, sama-sama dipikul, sama-sama susah, sama-sama senang. Adapun dengan tugas sama juga. Kalau yang mengerjakan satu orang, yang paham pastinya satu orang, yang lain nggak paham. Ya, dikerjakan. Hari dikumpul hari Senin depan sesuai pelajarannya, jadwalnya. Tema 1, ya tema 5, subtema 1. Kalau sudah selesai, sudah paham, silakan berkemas-kemas, bukunya dimasukkan. Nantinya ada yang lupa, ya Reli, ya pimpin doa. Sekarang berdoa. Ya, walaupun kita daring, disimpan bukunya. Walaupun kita belajar lewat daring, bukunya disimpan. Jangan sampai sudah belajar bukunya lupa naruh di mana. Pas pelajarannya bercarian, nanya sama bapaknya, sama ibunya, mana mama buku saya yang kemarin itu. Padahal dia sendiri yang tidak menyimpan buku tersebut. Dia lalai, berarti dia disiplin dalam sekolahnya kurang. Ya, disampaikan juga sama kawannya yang tidak ikut Zoom meeting hari ini, yang tidak ikut daring hari ini, untuk minggu ke depan harus ikut daring, nanti ketinggalan pelajaran. Baiklah anak-anak, silakan dipimpin doanya walaupun lewat daring berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bila ibu tutup pelajaran kita hari ini tentang sistem organ gerak hewan dan manusia. Kalau ada yang kurang dari ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ibu akhiri pelajaran kita lewat daring hari ini, sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.